Dalam sebuah apartemen di kota London di tahun 2019 silam, tiba-tiba seseorang ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi di dalam unit apartemennya sendiri. Setelah dicari tahu, ternyata pria itu adalah Adrian Murphy, seorang pria berusia 43 tahun. Diketahui, Adrian adalah seseorang yang sangat baik. Di dalam keluarganya pun, dia dikenal sebagai seorang sosok yang manis, menjadi tulang punggung keluarga bahkan. Dia adalah seorang dancer. Dari kecil, dia memang sudah suka sekali dengan yang namanya dunia tari-menari. Bahkan saking berprestasinya, dia tidak hanya menari, melainkan juga menciptakan tariannya. Dia adalah seorang koreografer. Gak berhenti sampai di situ, prestasinya gak cuman ada di London atau di negaranya saja. Berkat kepiawaiannya dalam menari, dia berhasil keliling dunia dan menghasilkan banyak uang. Di dalam unggahannya di sosial media, beberapa kali dia kerap menampilkan bahwa dia juga seseorang yang memiliki hobi berbelanja. Barang-barang branded, tas-tas mahal. Namun di balik sosok Adrian yang manis ini, keluarga nggak banyak yang tahu kalau Adrian juga memiliki hobi yang lain selain menari dan menciptakan tarian. Dia hobi sekali memainkan satu aplikasi kencan. Sebuah aplikasi kencan yang diperuntukkan untuk pria dewasa yang mencari pria dewasa lainnya. Aplikasi kencan itu aku tahu banget eksis juga di Indonesia, makanya saya tergelitik untuk membuat konten yang satu ini. Grinda, sengaja diplesetkan. Apa sih Grinda itu? Grinda adalah sebuah aplikasi kencan dengan lambang topeng kuning. Berbeda dengan aplikasi kencan lainnya, Grinda dibuat untuk mereka para pria dewasa yang sedang mencari teman kencan sesama pria dewasa. Atau bisa juga perempuan dewasa yang mencari teman kencan perempuan dewasa juga. Dengan menggunakan fitur geolokasi, para pengguna bisa tahu nih, kalau dalam jarak 1 km misalkan, ada juga seseorang yang sedang mencari teman kencan. Nah, di tampilan layarnya biasanya menunjukkan foto-foto yang dipajang sesuai dengan kotaknya masing-masing dan sudah diurutkan dari yang paling dekat dengan daerah kamu sampai yang paling jauh. Nah, para pengguna nih dapat memilih foto untuk melihat profil singkat pengguna yang lainnya, mengobrol, mengirim foto, dan juga berbagi lokasi. Aplikasi yang satu ini diluncurkan pada 25 Maret 2009 oleh Joel Simkey, seorang pengusaha teknologi dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu, fungsi dari aplikasi ini sudah mulai ada pergeseran. Yang tadinya hanya untuk mereka-mereka yang mencari teman kencan atau sekedar teman ngobrol. Tapi, dalam kasus ini setidaknya, kita bisa melihat bahwa berbeda kepala, beda juga isinya. Ada juga di antara mereka para pengguna Grinda yang menggunakan aplikasi tersebut bukan untuk mencari teman kencan, tetapi untuk melancarkan tindak kejahatan. Dengan meluangkan sedikit waktu untuk berselancar di layar aplikasi ini, dia mulai bisa menemukan nih, kira-kira siapa yang bakal dijadikan mangsa. Dan isi kepala ini dimiliki oleh seseorang bernama Joel. Joel Osei adalah seorang pria dewasa berusia 25 tahun. Perawakannya tegap, kulitnya gelap. Sepintas sih kalau aku ngelihatnya rada-rada serem dan gahar gitu. Tapi entah kenapa, dia juga hobi nih memainkan aplikasi yang sama yaitu Grinda, sama seperti Murphy. Tapi, beda tangan, beda kepala, beda niat. Berbeda dengan Murphy yang memang untuk mencari teman kencan, tapi Joel benar-benar berbeda. Dia menggunakan aplikasi kencan yang satu ini untuk melancarkan tindak kejahatannya, untuk merampok, untuk mengambil barang-barang berharga milik mangsa yang dia dapatkan setelah dia berselancar beberapa saat di aplikasi kencan ini. Dalam melancarkan aksi jahatnya ini, dia sepertinya ditemani oleh seorang wanita yang mungkin saja adalah pacarnya. Dia bernama Diana. Diana ini adalah seorang gadis muda yang masih tinggal di London berusia 18 tahun saja. Cantik, menarik, tapi jahat banget asli. Biasanya Diana ini menyimpan barang-barang hasil rampokan atau curiannya Joel untuk disimpan di dalam rumahnya. Untungnya pada tanggal 4 Juni 2019 silam, semua tindak kejahatannya ini harus terhenti karena sudah terbongkar semuanya oleh polisi berkat bantuan calon korban yang berhasil lolos sebelumnya, seorang pria berusia 40 tahun. Setelah aku jelaskan apa itu Grinda, dan juga aku jelaskan latar belakangnya Adrian Murphy, juga Joel Osei, sekarang kita waktunya masuk ke kronologinya. Sebenarnya apa yang terjadi di tanggal 3 dan 4 Juni 2019 silam itu, sehingga polisi berhasil meringkus Joel dan juga kekasihnya Diana. Singkat cerita nih guys, pada tanggal 3 Juni 2019, Adrian Murphy yang sedang kesepian mungkin, dia mulai meraih ponselnya, membuka aplikasi favoritnya yaitu Grinda. Dia mulai scroll ke bawah, dan setelah beberapa saat sepertinya dia menemukan sosok yang dia suka. Dia tertarik oleh sebuah foto yang tak lain dan tak bukan adalah Joel Osei. Dia mulai menuliskan chat di sana, dan gak disangka-sangka
Jul membalas chat tersebut dengan sambutan yang cukup hangat. Murphy yang suka kemudian mengajak Jul untuk bertemu di unit apartemennya dia. Setelah dia menyambutnya, mempersilahkannya Jul ini masuk ke dalam unit apartemen, di sana Murphy pun memberikan beberapa suguhan, yaitu beberapa makanan ringan dan juga minuman ringan. Tetapi yang nggak disangka oleh Murphy adalah Jul ini punya niat jahat di balik ini semuanya. Mungkin awalnya dia juga beranggapan bahwa Jul ini juga sedang mencari teman kencan, tetapi ternyata ada niat yang benar-benar di luar dugaannya si Murphy. Jul menuangkan sejumlah zat yang dalam dosis tertentu menjadi sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Dia tuangkan di dalam sebuah minuman ringan, di mana minuman itu adalah minumannya Murphy. Tentunya, Jul sudah tahu betul apa nanti efeknya setelah Murphy mengkonsumsi zat tersebut. Sebenarnya zat ini sudah pernah dipakai oleh polisi atau CIA, polisi Amerika Serikat, untuk membuat seseorang yang mungkin diduga melakukan sebuah tindak kejahatan untuk lebih jujur. Tapi di belahan bumi yang lainnya di negara Kolombia, zat ini memang seringkali dipakai untuk memperlancar tindakan kejahatan seperti pemerasan, perampokan, dan juga pemerkosaan. Polisi sendiri menyatakan mungkin di Kolombia zat ini sudah akrab digunakan oleh para pelaku kejahatan, tetapi untuk di Inggris sendiri polisi yakin ini adalah untuk pertama kalinya tindak kejahatan yang dilancarkan oleh zat tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 4 Juni 2019, Murphy yang sudah tidak bernyawa lagi ditemukan oleh seorang teman yang sebelumnya sudah menghubunginya berulang kali dan gak diangkat-angkat. Dia lapor kepada polisi karena curiga, polisi pun mendobrak paksa unit apartemennya Murphy. Di sana ditemukan, betul saja, Murphy sudah tak bernyawa lagi. Di sebelah tubuhnya Murphy yang sudah tidak bernyawa lagi ini, ada satu kaleng minuman ringan yang setelah diperiksa oleh polisi, di dalam minuman tersebut terkandung bahan berbahaya yang biasa digunakan oleh para pelaku kejahatan di negara Kolombia. Tapi siapa nih pelakunya? Sepertinya Murphy nggak ada teman lain selain teman yang menemukan Murphy untuk pertama kalinya kemudian melapor ke kantor polisi ini. Langsung polisi meminta pihak apartemen untuk membuka CCTV. Dan di sanalah semuanya mulai terbongkar satu. Dan dilihat dari CCTV untuk menelusuri siapa sih sebenarnya pelakunya. Di sana, polisi mendapati ada sosok yang tak lain dan tak bukan adalah Jul yang masuk ke dalam unit apartemennya 2 jam kemudian keluar dengan membawa beberapa barang-barang yang sepertinya adalah barang-barang berharga. Ternyata guys, beberapa hari sebelumnya sudah ada laporan dari seorang pria dewasa juga yang berusia 40 tahun yang menyatakan bahwa dia hampir saja menjadi korban kejahatan oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri fisik mirip dengan Jul. Polisi pun gercep menelusuri siapa si Jul ini dan di mana tinggalnya. Entah bagaimana caranya polisi pun bisa mendapatkan Jul di apartemennya Jul. Saat pertama kali Jul didatangi oleh polisi dan dimintai keterangan, polisi tentunya yang pertama-tama dilakukan selain menahan Jul adalah memeriksa ponsel punyanya Jul. Dan di sana diketahui bahwa ada banyak sekali panggilan yang dilakukan berulang-ulang ke satu nomor dan juga ada pesan yang ditulis berulang-ulang sampai 23 kali ke satu nomor. Nomor yang dituju itu adalah nomor Diana. Diana ini tinggal di London Utara dan di sana juga saat polisi menggerebek rumah Diana, di sana polisi menemukan beberapa barang berharga milik Murphy. Ada laptop, handphone, beberapa baju branded, tas branded, dan sejumlah uang. Demikian, Jul dan Diana sudah tidak bisa mengelak lagi. Bukti sudah ada 2 bukti. Kemudian mereka digelandang ke kantor polisi, ditahan di sana, dan setelah menjalani persidangan, mereka berdua akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan dari kasus ini kita belajar bersama, seasik-asiknya kebiasaan kalian dan kegemaran kalian apapun itu, jangan lupa untuk tetap waspada, bijaksanalah menggunakan sosial media, dan tetap berhati-hati, karena orang jahat bisa saja ada di sekeliling kalian. Semoga kalian tetap sehat, panjang umur, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu di video berikutnya, dan kalau kalian punya ide untuk video berikutnya, silahkan ramaikan kolom komentar. Salam semakin viral, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys.